Itu penting sekali memang mendidik generasi penerus, karena 20 tahun 30 tahun ke depan mereka lah yang akan membawa tongkat estafet perjuangan itu. Ayo kawan, kita mengenal 29 karakter luhur, akhlakul karimah, alim dan faqih, mandiri, trisukses, generus. Dengan cara kalau pas pertama pengajian diusahakan jadi guru cabai rawit, guru di TPA-TPG itu harus datang lebih awal. Di dalam kelas ini baru murid saya, kalau di luar kelas berarti bukan murid saya. Jangan sampai begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Liners, bertemu lagi bersama saya Dika Saputra di Lines Talk. Nelson Mandela pernah berkata bahwasanya pendidik itu adalah senjata paling ampuh untuk merubah dunia. Lantas bagaimana kita menemukan formula yang tepat untuk menjadikan sebuah pendidikan senjata untuk merubah, tidak usah jauh-jauh dunia, paling tidak keluarga sendiri, menaikkan derajat dan lain sebagainya. Hari ini saya kedatangan seorang pendidik, ada Mas Jafar Anas. Halo Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Mas Jafar ini saya lihat di seorang konten kreator juga. Betul. Yang fokus di dalam dunia pendidikan. Iya betul. Pernah mondok juga di Ponpes Min Haji Rosidin ya? Tenaga didik di Ponpes Min Haji Rosidin, kemudian lulusan Universitas PGRI ya? Iya. Persatuan Guru Republik Indonesia. Iya betul. Betul ya. Ya. Kemudian juga pernah juga sebagai guru di Pondok Wali Barokah. Iya betul. Kita bakal ngomongin pendidikan. Kalau dari Mas Jafar Anas sendiri, sebelum kita jauh-jauh bagaimana metode pendidikan dan lain sebagainya, saya pengen tahu dulu Mas Jafar Anas, kenapa concern terhadap dunia pendidikan? Saya paham betul soal ini ya, dalil bahwa memang nanti generasi penerus itu harus memang ada ya kan. Harus generasi penerus itu memang ada. Kita mau nggak mau nanti pasti akan diteruskan oleh generasi penerus kita. Nah, salah satu mempersiapkan untuk generasi penerus kita itu biar betul-betul siap ya lewat pendidikan itu, lewat mendidik mereka, memberi ilmu yang baik mereka, kecakapan mereka, sehingga bisa menghadapi tantangan di akhir zaman nanti ketika di masa mereka memegang tongkat estafet perjuangan itu. Nah, itulah yang memotivasi saya tentang pendidikan kepada generus. Apalagi kalau melihat diri kita pribadi ya, yang dulunya mungkin di masa kecilnya biasa aja, sepele ya kan, atau mungkin belum terlihat lah nanti gedenya jadi apa. Tapi ternyata sekarang kita dewasa ini menjadi orang yang mempunyai peran jasanya masing-masing di perjuangan terutama pendidikan, dan dalam agama, dalam negara dan bangsa pun juga bermanfaat. Itu penting sekali memang mendidik generasi penerus, karena 20 tahun 30 tahun ke depan mereka lah yang akan membawa tongkat estafet perjuangan itu. Oke. Pendidikan ini kan ada banyak, ada levelnya, ada anak usia dini, kemudian ada mahasiswa dan lain sebagainya. Kalau saya lihat dari konten-konten Anda memang lebih tertarik ke anak-anak. Kenapa Mas? Betul sekali. Jujur dulu ya, pas saya masih SMP ataupun SMA belum terlalu suka sama anak kecil. Oh, nggak suka sama anak kecil? malah enggak. Saya masih inget banget tuh, sering banget dimarahin sama bude saya karena sering, kalau bahasanya orang Jawa tuh jaraki atau iseng lah kepada ponakan saya, sehingga sering dimarahi gitu. Memang nggak suka sama anak kecil itu. Terus barulah setelah itu saya lulus tes Kediri Kertosono, ternyata saya malah dapat amanah buat mengajar cabai rawit. Kalau cabai rawit itu kan dalam bahasa kita orang LDI itu anak-anak usia SD dan TK. Nah itu cabai rawit. Diberi amanah itu, berarti ya memang inilah dunia saya untuk mengajar anak-anak cabai rawit gitu. Mulailah di situ saya seneng ngajar cabai rawit dari sejak tahun 2015 sampai sekarang ini gitu. Dalam implementasinya sebenarnya tertariknya tadi salah satu triggernya adalah karena diamanahi untuk megang anak-anak. Apa yang menjadi pembeda mendidik anak-anak usia dini ya, dengan anak-anak yang memang di situ sudah masuknya ranahnya adalah SD kelas 5, kelas 6 seperti itu. Gitu. Ada nggak sih gap dan beda kemudian metode yang diterapkan? Ya, beda banget sih memang. Kalau anak PAUD, anak usia dini itu mereka masih betul-betul sangat senang sekali dengan bermain. Bermain itu ibarat kata masih dunia mereka yang banyak.
masih dunianya sangat anak-anak sekali. Makanya sering saya terapkan kalau berbicara dengan anak-anak yang masih usia dini itu ya bahasanya bahasa anak-anak. Itu public speakingnya kita kepada anak kecil itu ya bahasa mereka yang sederhana, yang mudah difahami, lewat termasuk dengan mendongeng dan lain sebagainya. Itu memang harus bahasa yang dipakai di anak-anak PAUD dan usia dini. Kalau anak usia 5 kelas 6, kelas 5 kelas 6 itu sebenarnya masih, kalau kita ngelihat ya, anak-anak kecil juga. Tapi anak kecilnya itu sudah merasa dirinya dewasa. Sering kan kita tuh ngelihat anak kelas 5, kelas 6 SD itu ngatain teman di bawahnya, "Hei bocil," padahal dia sendiri kan bocil ya. Padahal dia sendiri itu bocil, tapi ngatain di bawahnya tuh bocil padahal dia masih anak kecil. Itu mereka usianya sudah agak dewasa. Itu kalau dalam segi mendidik ke mereka, kita bahasanya itu lebih ke pendekatan sebagai teman. Nah itu, pendekatan sebagai teman. Kalau anak usia dini ya itu lebih ke banyak bermain, cerita dan menyanyinya itu. Memang itulah ya dunianya anak-anak, bermain, cerita dan menyanyi. Kalau bermain itu intinya tentang memasukkan pembelajaran tapi dibentukkan dalam bermain. Kalau cerita itu mendongeng, ini memang sekali lagi saya sampaikan, skill public speakingnya orang yang ngajar cabai rawit itu ya lewat mendongeng itu harus bisa tekniknya. Terus menyanyi, kalau menyanyi ini memang ya riang gembira bagi anak-anak. Kita masukkan lirik-lirik tentang pendidikan sehingga mereka juga bisa menghafal, memasukkan ilmu dalam pikiran mereka dengan lebih mudah. Gitu. Artinya ketika kita ingin mendidik anak-anak, maka kita juga harus menyelami dunia mereka. Iya, betul sekali. Menyelami dunia anak-anak itu sangat perlu sekali. Saya dulu pas setahun mengajar itu masih punya perasaan aku orang dewasa, ini muridku anak-anak kecil. Nah, kalau jadi guru di TPA TPQ ngajar anak-anak punya pemikiran seperti itu, wah bakalan sulit. Kita harus ngilangkan gengsi kedewasaan di pikiran orang dewasa. Oh, saya sebagai ustadz, saya orang dewasa harus bertingkah seperti orang dewasa. Enggak. Kalau kita ngajarnya anak-anak ya harus hilangkan itu gengsi. Nah, hilangkan itu gengsi, masuk menyelami dunianya mereka. Dunia anak-anak lewat bermain, ya cerita dan menyanyi itu. Memang masih banyak Mas guru-guru yang gengsi. Banyak banget, terutama ini yang cowok. Ya, yang saya lihat itu biasanya cowok. Karena kalau cewek itu biasanya kan punya sifat keibu-ibuan. Nah, gampang sayang ke anak kecil tuh biasanya cewek ya. Walaupun nggak semua ya, tapi kalau yang cowok itu masih gengsi. Oh, I'm a man ya kan. Saya laki-laki, masa bertingkah ini itu nggak kaku lah saya. Itu yang sering jadi masalah tuh seperti itulah. Itu harusnya ditinggalkan itu. Kalau saya sering ngomong kan, kalau ngajar gengsinya tinggal di rumah, tinggal di kamar. Berangkat ngajar ya masuk betul-betul menyelami dunia anak-anak. Gitu. Harus jadi anak-anak. Iya, ya. Betul. Kalau cewek karena memang mereka sudah punya naluri itu ya. Iya, biasanya itu lebih mudah kalau cewek. Lebih mudah menyayangi anak kecil ya. Iya, betul. Jadi rasa-rasanya kita pengen jadi anak kecil lagi gitu ya. Betul. Karena banyak cewek yang suka menyayangi anak kecil itu gitu ya. Betul. Nah, Mas, kalau dari sisi gini, saya lihat juga di konten sampean itu ada beberapa lagu yang dimainkan dengan lirik yang berbeda, tapi dengan apa ya menyebutnya aransemen lah gitu, dengan nada yang lirik yang berbeda. Itu gimana? Boleh dicontohin nggak Mas? Satu aja. Oke, bisa ya. 29 karakter luhur ya. 29 karakter luhurnya juga programnya LDI yang sedang dicanangkan betul tentang 29 karakter luhur. Oke, teman-teman mungkin bisa bantu tepuk-tepuk ya. Boleh, biar lebih meriah. Yang bangku silakan ditepuk bangkunya ya. Oke. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita mengenal 29 karakter luhur. Akhlakul karimah, alim dan faqih, mandiri trisukses generus, rukun kompak kerja sama baik, jujur amanah mujahid muzhid, syukur mempersungguh mengagungkan, berdoa benar kurub dan janji, dapat nikmat kita bersyukur, musibah istirja cobaan sabar, kalau bersalah harus bertobat, dan juga 4 roda berputar, juga 5 syarat kerukunan kita hafalkan kesemuanya. Semua itu karakter luhur,
kita kerjakan sakpol kemampuan. Oke. Lagi. Ya saya kalau anak kecil gitu ya. Iya, salah satu konten yang saya bikin alhamdulillah views-nya banyak dan banyak dukungan dari teman-teman sih. Itu walaupun mungkin agak panjang ya itu. Kadang kata ada yang bilang ya agak bosen, tapi alhamdulillah lebih banyak yang positif lah. Karena saya ngelihat ada beberapa yang bikin juga tapi terlalu panjang. Sehingga kalau dipraktekkan tuh lebih sangat menjenuhkan itu. Gitu. Menariknya adalah akhirnya dengan bernyanyi itu memudahkan anak-anak untuk menerima inti dari apa yang kita ajarkan gitu ya kan. Tadi dengan lirik-lirik yang dirubah itu akhirnya menanamkan secara tidak langsung, secara teologinya mereka dipahamkan, diajarkan semacam itu gitu ya. Iya betul. Memang ya tadi saya sampaikan dunianya anak-anak itu seperti itu, bermain, menyanyi ya kan. Diganti lirik, kita ganti liriknya biar mereka itu setidaknya mungkin ya belum sampai di pemahaman di hati ya, belum mungkin. Tapi setidaknya mereka tahu, oh 29 karakter itu ini. Terus mungkin nanti lagu tentang malaikat, lagu tentang iman kepada Allah dan seterusnya, setidaknya mereka sudah tahu dulu. Nanti pada step berikutnya itu menanamkan kefahaman dengan yang metode yang lain mungkin gitu. Oke, itu mendapatkan apa ya? Mendapatkan ide untuk membuat itu gimana, Mas? Sebenarnya dari lingkungan teman-teman di Pondok Wali Barokah, teman-teman guru di Pondok Wali Barokah tuh kita memang biasa bikin begitu. Tapi sudah lama banget gak bikin. Saya kan punya filenya dari teman-teman itu, saya lihat filenya. Oh, filenya itu ternyata pertama stepnya adalah ngambil lagu anak-anak, terus liriknya diganti. Seperti itu, masukkan materi-materi yang akan kita ajarkan ke mereka, kita masukkan lirik-liriknya, sesuaikan kosakatanya sesuai dengan lirik itu, kita praktekkan dengan nada, syukur ada gerakannya gitu. Itu sebenarnya ya dari riset pribadi saja sih, kalau secara ini riset pribadi aja gitu. Jadi melakukan riset pribadi terkait dengan lirik itu kayaknya apa yang bagus untuk dimasukkan dalam situ ya. Kurang lebih 10 tahun ya? Iya, 10 tahun ngajar cabai rawit ini. Cabai rawit ya betul ya? Iya, cabai rawit. Usia PAUD lah gitu. Sebenarnya treatment apa yang efektif untuk mendidik anak didik ini, maksud saya mendidik PAUD ini maupun remaja terkait dengan agar kita bisa masuk ke dunia mereka, kemudian kita bisa memberikan pendidikan sesuai dengan umur mereka gitu. Ini paling utama kalau bagi saya dalam pendidikan itu adalah bonding, kedekatan. Itu bonding, kedekatan antara guru dengan murid. Itu benar-benar impactnya luar biasa. Saya udah ngalami betul kalau kita itu sudah dekat dengan murid ya, kita sudah dengan murid, mau kayak gimana pun tingkah kita, bahkan mungkin kita sesekali kan nggak bisa ya jadi guru itu ramah terus kan nggak ya. Sesekali kita marah ke anak, kita menegakkan ketegasan secara kuat, anak itu akan nerima dengan baik kalau kita itu sudah dekat dengan dia. Tapi beda cerita kalau guru dengan murid itu nggak dekat dan bahkan cenderung muridnya itu jauh sama gurunya ataupun benci sama gurunya. Itu guru ngomong apa aja dibales. Itu kalau dalam pernah psikolog pendidikan yang kan saya kuliah di pendidikan ya, psikolog pendidikan yang pernah saya dapat itu ada istilah namanya counter will. Counter will itu kecenderungan seseorang membantah, melakukan kesebalikan dari perintah seseorang yang dia benci. Itu seseorang yang dia benci. Dulu pas saya ingat pas SMP, guru saya PKN, saya itu sebel sama guru saya PKN. Dia bilang ke saya kalau terlambat nanti saya hukum gitu. Nanti saya dapat hukuman gara-gara saya benci sama dia, justru malah saya sengaja terlambat. Pas itu belum tahu jawabannya. Ternyata pas tahu teori counter will itu, oh ternyata memang harus penting itu membangun kedekatan. Ini manfaatnya luar biasa. Saya pernah, mohon maaf ini jangan ditiru ya. Saya pernah tuh salah melakukan tindakan, mengambil keputusan. Saat itu murid saya rame berkali-kali, udah tak ingatkan 3 kali kayaknya. Terus saya ambil bukunya, saya pukul kepalanya. Itu nggak boleh sebenarnya ya, salah. Tapi gara-gara dia itu dekat sama saya, pas saya pukul tuh, mohon maaf Pak Jafar, minta maaf gitu. Pulang ngaji
pulang ngaji, habis saya pukul tuh saya ngira waduh ini nanti anak nggak ngaji lagi nih. Pulang ngaji itu malah Pak Jafar nanti ngaji lagi ya, yang ngajar Pak Jafar aja ya gitu. Bayangin habis dipukul tapi malah ketagihan pengen saya yang ngajar. Berarti besok dipukul lagi ya. Nggak begitu ya. Jadi semuanya ini dari Pak Jafar ya. Tolong nanti anaknya dipukul biar semuanya rajin ngaji ya. Mulai dari hari ini sampai besok dan seterusnya. Ya Gitu. maksudnya artinya ada bonding tadi yang tercipta betul. di situ ya. Ada bonding. Udah berkali-kali itu. Udah berkali-kali saya ngerasakan memang harus kedekatan yang dijalin. Nah, ini pun juga jadi ini tips bagi teman-teman yang baru pertama kali ngajar. Baru pertama kali ngajar, ya nggak usah mikirin oh anak-anak harus nurut sama saya, anak-anak harus semua ucapan saya harus diikuti, dituruti. Enggak, jangan begitu. Yang paling utama pertama bagi saya adalah membangun kedekatan dengan mereka. Kalau sudah kedekatan nanti mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan memang harus banyak sabarnya itu. Di bulan pertama itu harus banyak sabarnya. Nanti kalau sudah sampai di kedekatan lebih mudah ngarahkannya. Oke. Gitu. Untuk mendapatkan kedekatan itu apa saja yang dilakukan? Kalau saya bagi jadi 2. Pertama di dalam kelas, yang kedua di luar kelas. Dalam kelas dan luar kelas. Yang pertama dalam kelas. Kalau dalam kelas itu intinya biar secara psikis itu anak itu merasa ini loh guruku itu peduli sama aku. Guruku itu selalu memberi kesempatan pada aku. Dengan cara kalau pas pertama pengajian diusahakan jadi guru cabai rawit, guru di TPA-TPG itu harus datang lebih awal. Nah pas datang lebih awal, anak-anak yang baru datang itu sebelum mulai ngaji jangan langsung salam, jangan langsung mulai ngaji dan lain sebagainya, langsung masuk materi, jangan. Tapi tanya ke mereka dulu. Tanya apa saja, kabarnya, atau tanya tadi di sekolah diajarin apa aja, tadi siang makan apa, kayak gitu. Di rumah tadi sama ibu kegiatannya apa aja. Anak ditanya seperti itu kayaknya sepele, tapi dia nanti punya pemikiran, guruku loh ngasih kesempatan aku buat ngomong. Padahal mungkin di rumah atau di mana aku nggak bisa cerita tentang ini. Akhirnya dia cerita, Pak aku loh tadi di sekolah diajarin ini kalkulus, nggak mungkin ya anak PAUD diajarin kalkulus. Aljabar, nggak mungkin. Aku diajarin ini loh Pak, ini. Yeah. Aku tadi Pak Jafar makan ini. Wah anak itu seneng. Dengan begitu dia merasa, oh saya itu loh ucapan saya didengarkan sama Pak Guru. Nah itu. Apakah dari seluruh murid itu ditanya masing-masing satu orang satu atau hanya mewakili saja dari itu? Nanti pertanyaannya secara umum aja. Tadi siang yang mungkin kita sebut dulu dengan satu objek ya. Tadi siang yang makan sama lauk telur siapa? Saya Pak Jawa. Oh, saya enggak Pak. Ini mesti cerita. Saya enggak Pak. Lah kalian makan apa? Oh aku makan ini. Oh ya. Tadi yang mainan mobil-mobilan siapa? Oh saya mobil-mobilan. Ada yang enggak mungkin. Mobil-mobilanku rusak Pak Jafar. Aku mainannya yang ini. Nah itu dia cerita itu bangun kedekatan. Terus mungkin pas materi juga. Pas materi itu kalau anak itu benar-benar mengalami kesulitan, kita harus hadir di situ. Kita harus hadir di situ, ngasih mungkin sedikit bantuan, jangan berlebihan ya karena itu kan mematikan kreativitas. Tapi minimal tanya, sulitnya di bagian mana Mas? Gak bisanya di bagian mana? Nah itu secara inti di dalam kelas tuh begitu. Nah, kalau di luar kelas, ini kita jangan sampai punya pemikiran murid itu terbatas antara tembok kelas ya. Kalau di murid saya itu pokoknya di tembok kelas ini ya murid saya, di dalam kelas ini baru murid saya. Kalau di luar kelas berarti bukan murid saya. Jangan sampai begitu. Di dalam kelas, di luar kelas pun kita harus menganggap mereka itu murid kita. Termasuk membangun kedekatan di luar kelas. Ya ketika berketemu di luar itu papasan tuh salam, mengucapkan salam gitu. Pas dia bermain tuh saya sering anak-anak tuh main di emper masjid ya. Saya sesekali datang, ayo Pak Jafar jadi kiper. Ya pas main bola. Ayo Pak Jafar jadi kiper, kalian jangan nendang gitu. Anak kayak hal sepele, tapi dalam pikiran mereka, wah alhamdulillah guruku mau deket sama aku, nggak ada gap gitu. Kemudian mungkin dalam beberapa case ada murid yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Iya. Artinya mungkin ini murid-murid yang biasanya nakal, bukan nakal ya, mungkin kreativitasnya lebih tinggi ketimbang murid lain gitu. Betul. Nah, artinya biasanya orang-orangnya lebih kritis dia, critical thinkingnya lebih jalan gitu. Nah ini gimana cara menghadapinya sehingga dia bisa ikut dengan kemauan kita gitu? Kalau yang seperti itu, anak-anak yang aktif itu jujur saya pribadi kalau di anak PAUD ya terutama itu malah seneng. Justru kalau saya kadang susahnya itu ke anak yang pemalu sekali, yang diem aja.
diperintah apa gerakannya itu minim gitu. Kalau yang aktif itu malah seneng, lebih mudah mengontrolnya. Kalau di anak PAUD saya membiasakan mengikuti dulu apa yang mereka senangi. Biasanya mereka itu awal ngaji itu senangnya lari-lari. Ini saya ikuti aja arus mereka. Ayo lari-lari atau dengan cara cepet-cepetan. Contohnya cepet-cepetan pegang pintu. Nanti dari sini mereka geruduk-geruduk lari ke sana pegang pintu. Cepet-cepetan pegang jendela, lari semua. Nanti terus diakhiri dengan cepet-cepetan pegang Pak Jafar, semua kan megang saya langsung. Cepet-cepetan duduk rapi, seret. Udah duduk rapi. Itu dengan cara menarik seperti itu. Jadi kita ngikuti aja arusnya mereka. Atau kita kasih waktu. Ayo Pak Jafar kasih waktu karena ini masih belum kondusif. Ayo mainan dulu 5 menit. Terserah mainan. Nanti Pak Jafar kasih waktu ya, ini di jam Pak Jafar kasih waktu 5 menit. Setelah mainan selesai, gantian Pak Jafar. Kalau ada yang anak yang suka ngomong ya kayak gitu. Ayo Mas Asraf, ayo bicara dulu nggak apa-apa. Ayo Mas Nayib bicara dulu nggak apa-apa. Nanti gantian Pak Jafar ya. Udah selesai. Udah ya, sekarang gantian Pak Jafar ya. Saya yang ngomong. Kalau dia nyela saya, loh tadi kan janjinya Pak Jafar gantian yang ngomong. Tadi kan udah dikasih kesempatan, masa didengar ya. Seperti itu. Oke, artinya ada hubungan dua arah di situ. Ya, komunikasi betul. Dua arah yang dijalankan gitu. Ya. Ada kesulitan nggak sih ketika kita mendekatkan diri ke murid-murid, dalam artian seperti ini? Terkadang kan namanya murid tidak mengerti batasan kedekatan itu, sehingga kadang-kadang kita sendiri sebagai orang dewasa melihatnya agak begini ya nih murid gitu ya. Ada pernah case semacam itu nggak? Dan gimana cara untuk mentreatmentnya agar dia tidak mengetahui batas kedekatan itu gitu. Gitu. Okay. Ya sebenarnya itu kalau bicara jujur sih itu konsekuensinya ya. Konsekuensinya kita jadi guru yang dekat dengan murid, biasanya akan murid bahasanya ngelunjak melewati batas itu, melewati batas dari kedekatan itu sehingga berlebihan. Itu memang konsekuensinya. Sebenarnya pilihannya kita tuh dua, jadi guru yang tegas tapi lebih ke arah menyeramkan sehingga disegani tapi nggak deket sama murid. Atau yang pilihan kedua adalah ya ini dekat dengan murid, lebih mudah nasihatin murid, tapi ya itu konsekuensinya akan mereka nggak tahu batasan. Itulah kalau mereka nggak tahu batasan, ya itulah tugas kita buat mengingatkan mereka, menasihati mereka, ini loh batasnya seperti ini, nggak boleh gitu. Kalau anak PAUD tuh biasa tuh kalau udah dekat sama gurunya naik ke pundaknya itu bener, naik ke pundak gurunya itu biasa. Kacamata saya diserobot gitu, Pak Jafar serobot gitu aja. Kalau orang ngelihat kan pasti nggak sopan ya, tapi ya mau gimana, itu anak kecil. Itulah kita datang di situ memberi batasan, Mas kayak gini nggak sopan, kayak gini nggak boleh. Itu ini Pak Guru harus ditakdimi, harus diagungkan. Itu jangankan ya guru kepada anak kecil kepada guru, kadang yang sesama orang dewasa aja masih nggak tahu, ada yang nggak tahu batasan kan ya, berlebihan kepada yang yang lebih harus dihormati, itu aja masih ada. Nah, berarti harus sabarnya luar ekstra gitu ya. Betul, sabarnya luar biasa. Kalau saya selalu dalam pikiran saya ketika ngajar itu nganggap mereka itu anak kecil. Nah ini yang bikin nggak stres ngajar anak-anak itu gitu. Di mindset kita selalu pikirkan dia itu anak kecil. Sehingga kita ekspektasinya nggak ketinggian. Nah gitu loh. Sehingga ekspektasinya nggak ketinggian. Oh ini masih anak-anak. Kalau mereka salah ya kita tegur. Kalau mereka nggak tahu kita ingatkan gitu. Jangan kalau orang dewasa mungkin ayo sholat besok sholat, ya kan? Ayo ngaji besok ngaji, ayo bayar infak besok bayar infak. Tapi kalau anak kecil nggak semudah itu gitu. Nanamkannya bisa diucapkan berkali-kali mungkin baru bisa bisa ngikuti. Ketika saya ngajar tuh pernah nasihati murid saya buat anteng di masjid. Itu pas awal pengajian saya ingatkan, pas di pengajian saya kasih cerita-cerita dongeng agar mereka tenang di masjid. Pulang ngaji saya kasih afirmasi biar tetap ingat bahwa di masjid itu tujuan janji pulang mengaji, amal soleh, duduk yang rapi di masjid. Saya ingatkan itu. Mereka menirukan. Pulang ngaji ke masjid, di masjid masih ramai ternyata. Padahal kurang apa itu nasihati segitu banyaknya, tapi masih juga mereka belum mengikuti. Ya itu memang sabarnya kayak gitu kan. Oke.
Kemudian coba. goals karakter murid yang mungkin Anda inginkan itu yang bagaimana sebenarnya? Anda sebagai pengajar, sebenarnya saya mendidik murid-murid ini arahnya inginnya seperti apa sih sebenarnya idealnya? Kalau di PAUD saya selalu terapkan yang pertama dan paling utama adalah tentang menanamkan anak itu senang mengaji. Nah itu, senang mengaji, bahagia ketika mengaji. Itu yang paling utama di anak-anak usia PAUD dan usia dini itu adalah senang mengaji. Kalau mereka udah senang mengaji, bagi saya adalah sebuah kesuksesan tersendiri. Itu. Besoknya kalau nggak ngaji itu merasa kecewa, ya kan? Waduh ngajinya libur, ya kan? Waduh kok ngajinya diumumkan libur, terus dia merasa menyesal dan pengen banget, ayo Pak Jafar kok liburnya udah lama, ayo kapan ngaji lagi. Nah itu berarti bagi saya adalah sebuah kesuksesan. Mereka menanamkan pengetahuan mereka itu. Kalau di anak SD capai di usia SD itu, kalau dari segi akademik ya, tentang ini menulis dan membaca. Itu menulis dan membaca, kalau membaca pakai tilawati ya, dan menulis dengan pegon itu. Terus kalau untuk hafalan itu saya selalu tidak mentargetkan muluk-muluk, ibarat kata berlebihan, tidak. Saya pengennya kalau hafalan itu penting diulang setiap pengajian, nanti lama-lama akan terpatri di pikiran mereka, mesti hafal sendiri. Gitu. Jadi yang paling utama yaitu senang dengan mengaji itu. Artinya senang menerima pendidikan yang kita berikan. Betul. Idealnya goalsnya adalah seperti itu. Betul. Kemudian dari 29 karakter luhur yang kita harapkan anak-anak bisa memahami itu. Jika melihat dari implementasinya, apa yang harus dilakukan pendidik, orang tua, dan juga lingkungan untuk membentuk agar anak-anak ini bisa benar-benar paham baik secara teologi maupun secara implementasi dari 29 karakter luhur itu? Yang termasuk kita praktekkan di Pondok Wali Barokah Kediri ya, ada yang namanya simulasi akhlakul karimah. Namanya simulasi akhlakul karimah. Kalau tentang karakter itu memang harus dicontohkan kepada mereka, disimulasikan. Bagaimana contoh ketika kita ngambil satu tata krama ketika bertamu, ya kita peragakan betul gimana tuh bertamu ketika di rumah, bagaimana bersosialisasi dengan teman, itu kita bentuk peraga seperti sebuah drama. Itu sebuah drama kita contohkan ke mereka. Jadi bukan hanya nasihat, adik-adik ayo kalau sama temennya jujur, ayo kalau berangkat sekolah berangkat ngaji tepat waktu. Bukan hanya itu juga bagus, tapi kita juga mempraktekkan gimana. Contoh ada teman kita sekolah, ya kan, kita sekolah bagaimana ketika bertemu dengan teman, bersosialisasi dengan guru, dengan orang tua, dengan pengurus, dengan pengurus TPA TPQ-nya, itu kita peragakan. Ada yang jadi pengurusnya, ada yang jadi gurunya, itu kita peragakan. Dan namanya pembentukan karakter itu sekali lagi nggak sehari 2 hari, ya nggak sehari 2 hari, betul-betul harus berkesinambungan terus menerus. Minimal kalau saya ngambil 1 poin itu, saya ulangi selama 21 hari. Itu diulangi selama 21 hari, kemungkinan besar insya Allah akan tertanam di hati anak-anak itu. Selain itu juga kerjasama dengan orang tua. Apa yang kita sudah sampaikan di pengajian, cobalah ditanya orang tuanya, di rumah sudah praktek apa belum? Gitu. Kalau belum, ya minta kerjasamanya buat mempraktekkan ini, menanamkan ini kepada generus kita. Gitu. Jadi kerjasama dengan orang tua juga perlu. Perlu, artinya banyak yang harus berkait antara satu dengan yang lain, sehingga menciptakan anak ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gitu. Betul sekali. Menjadi seorang guru anak-anak gitu. Guru kan banyak, Anda spesialisnya adalah anak-anak gitu. Capek nggak sih Mas? Jujur aja capek sih. Kalau saya ngomongnya ngajar anak-anak kok enak, terus gampang terus mudah terus, saya bohong gitu. Jelas capek ya, jelas capek. Cuman yang selalu saya pikirkan agar nggak capek, agar nggak lelah itu, saya selalu membayangkan mereka itu 10 tahun, 20 tahun ke depan gitu. Wah anak ini loh kemungkinan 20 tahun lagi ya menjadi orang hebat, jadi orang yang berguna bagi bangsa dan agama gitu. Itu yang kita selalu tanamkan di pikiran kita, sehingga nggak capek. Dan kita ingat-ingat juga pahalanya, bagaimana kita ngajarkan huruf A, Ba, dan Ta, contoh cuma 3 huruf aja, tapi kalau dibaca sama anak itu selamanya akan dia
kirimkan jariah kepada kita. Padahal kita sampai usia dewasa ini berapa banyak huruf A, Ba, dan Ta yang kita baca gitu ya. Saat itu pula kita baca, kita ngirim pahala ke guru kita. Nah, termasuk yang diingat-ingat itu biar nggak mudah capek. Oke, gitu. artinya motivasinya sebenarnya sudah terlihat jelas ya kalau dari sampean bahwasannya ini adalah investasi jangka panjang sebenarnya seperti itu. Mendidik anak ini ketika dia bisa kita ajarkan Al-Fatihah saja, maka dia itu akan diulang seumur hidupnya dan kita akan mendapat transferan pahala itu gitu ya. Oke. Kemudian ada nggak budaya perbedaan antara mendidik anak yang ada di pedesaan dengan anak yang ada di perkotaan? Ya kebetulan ya, saya ngajarnya kan sekarang di Pondok Minhajul Rosyidin. Di kota ya berarti ya? Di kota. Kalau di Pondok Wali Barokah sebenarnya juga agak kota sih. Iya agak kota sih. Enggak desa banget. Enggak desa banget. Ya, dengan ini ibarat kata era globalisasi sekarang ada gadget, perbedaannya nggak terlalu signifikan sih sebenarnya. Cuman ada gap dikit mungkin di soal segi bicara. Oke. Gitu, ya, kenapa bicaranya? Antara anak yang perkotaan dengan anak pedesaan beda bicara. Mungkin dari segi lingkungan ya. Lingkungannya ya beda, terbiasa mungkin dengan ucapan-ucapan yang baik ya anak akan terikuti juga bicara yang baik. Kalau bicaranya di lingkungannya ya ada beberapa 1-2 yang bicaranya kurang baik ya anak itu akan terikuti. Namanya anak itu kan perekam yang luar biasa. Berarti di kota anaknya ngomongnya ini ya apa namanya sembarangan gitu ya. Sembarangan. Kebanyakan gitu ya. Iya betul. Oke. Karena lingkungan ya. Iya, pengajaran dan alam sekitar tuh juga mempengaruhi betul. Anak saya itu cabai rawit saya itu pernah saya tanya ketika dia ngomong yang kurang baik tuh saya tanya, "Loh, astagfirullahaladzim Mas, sampean tuh ngomong kayak gini, sampean kan anak yang rajin ngaji toh kok ngomongnya seperti ini? Ini dapat dari mana?" Dapat dari Mas itu Pak, gitu. Dari lingkungan betul. Ya dia biasanya anak ngomong seperti itu nggak kok tahu. Oh ini artinya ini buat maki-maki orang, artinya buat ini ya enggak. Tapi kita tanamkan, oh dijelaskan ini loh Mas nggak baik, ini nggak baik, gitu. Oke, saya penasaran dengan bagaimana Anda memulai pada saat pengajaran, memulai pembukaan pada saat mengajar anak-anak. Biasanya apa yang Anda ucapkan terhadap, misalkan anggaplah ini kelas gitu. Oke. Tadi saya nganggap ini ngajar. Iya, ngajar anak-anak. Ada anak namanya Prima, anak Dandi, ini anak Roub, masih usia dini ya kan. Ya, gimana coba? Silakan. Kalau mengawalnya kan dengan mesti pertama bersyukur ya. Kalau bahasanya bersyukur itu kan kalau orang dewasa ya, yang pertama-tama adalah kita bersyukur kepada Allah atas segala itu kalau orang dewasa. Kalau ke anak-anak bahasanya gini, adik-adik cabai rawit, adik Prima, adik siapa tadi? Adik Dandi, adik Rauf ya. Coba perhatikan Pak Jafar. Pak Jafar ini pakai baju warna apa? Biru. Terus temboknya ini warnanya apa? Air putihnya warna apa? Ya air putih ya. Berarti mata kita bisa melihat. Yang ngasih mata kita bisa melihat itu siapa? Allah. Berarti kita harus bersyukur pada Allah. Kalau Pak Jafar coba tanya, kalau syukur pada Allah tuh gimana ya? Ucapannya Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu termasuk jadi bahasanya sederhana. Ya, kuncinya itu bahasanya sederhana, mudah difahami bagi anak-anak dan persuasif. Jadi banyak tanyanya agar ngajak mereka itu aktif dalam pembelajaran. Enggak satu arah enggak. Iya, gitu. Artinya dua arah ya komunikasinya, dua arah dan kita memposisikan diri kita level pikirannya sama seperti mereka seperti itu. Pernah menjumpai anak-anak yang dia berpikirnya kritis gitu, critical thinkingnya jalan. Pernah nggak? Itu gimana cara jawabnya? Betul. Anak yang biasanya tanyanya nggak ada habisnya ya. Pak Jafar ini sepeda motor rodanya ada berapa? 2. Loh kok rodanya 2? Ya biar bisa jalan. Kok bulat Pak? Ya biar bisa jalan. Wah kok kenapa nggak kotak Pak? Ya sudah tanya kepada Allah aja. Kalau guru sebelah kayak gitu ya. Anak banyak tanya banget sih. Gitu. Tapi sebenarnya kayak gitu adalah tanda bahwa anak itu mempunyai critical thinking yang tinggi. Itu jangan sampai kita matiin. Sering saya jumpai itu kadang orang tua atau guru udah nggak usah banyak tanya toh kamu, wis ikutin aja. Di mana itu? Di mana kayak gitu? Ada lah pokoknya ya. Ada. Itu justru kayak gitu tuh nggak baik. Karena itu mematikan rasa ingin belajarnya, rasa ingin tahu. Kita itu motivasi belajar utama kan rasa ingin tahu itu ya. Rasa ingin tahu. Justru kalau rasa ingin tahu itu dipupuk terus ada,
itu bikin orang makin cerdas. Kalau rasa ingin tahunya mati, ya udah saya udah pokoknya ini aja cukup, belajarnya ini aja cukup, ya itu kasihan. Nah, jangan sampai kalau ngadepin anak-anak seperti itu, wis kita ikutin aja. Kalau dia terlalu banyak ngomongnya, biasanya gantian Pak Jafar yang ngomong ya, nanti dijawabnya nanti, gitu biasanya gitu. Jawabnya nanti gitu. Artinya memang ada komunikasi yang dibangun di situ ya. Betul, tidak serta merta membunuh karakter pikiran dia yang kritis itu gitu ya. Oke. Nah, kemudian melihat dari beberapa kita melihat seperti ini, perbedaan antara anak-anak di tahun 2010 dengan anak-anak di tahun 2020 tentu jauh berbeda karena perbedaan zaman pada saat itu. Nah, melihat di tahun-tahun ini, katakanlah 5 tahun terakhir ya, 2021 sampai 2025 sekarang, ranahnya sepertinya bagaimana ya? Karena kan ini teknologi informasi itu pesat banget berkembangnya. Nah, ada nggak kesusahan dalam mendidik karena mereka sudah terpapar dengan teknologi yang semacam ini? Kalau ngomongin kesusahan, yang paling dirasain itu soal lamanya fokus. Itu selain dari saya sebagai praktisi yang benar-benar ngerasain betul, itu juga pernah saya baca di sebuah penelitian memang sangat berkurang sekali waktu fokus dari dulu sama sekarang tuh beda jauh gitu. Ya termasuk mungkin pengaruhnya karena video-video pendek itu ya di sosial media yang terus dikonsumsi, itu kan bikin ngelatih fokus kita makin turun. Itu yang jadi masalah utama sih. Makanya selalu saya sarankan kepada teman-teman bikin inovasi pembelajaran. Teknologi itu kita mau nggak mau ya akan ada itu. Kita nggak bisa ngomong ke anak-anak jangan punya HP, jangan punya ini, kayaknya sulit gitu. Tapi kan masih banyak orang-orang jangan main HP, jangan HP-an. Gitu. Iya betul. Nggak boleh main game, nggak boleh nonton ini. Sebenarnya gimana sih itu kayak kayak gitu sebenarnya kalau bisa ya nggak masalah. Tapi tantangannya bagi saya itu terlalu berat. Gitu. Teknologi untuk dihindari itu terlalu berat. Bagi saya ya perlu dibatasin aja. Kita mungkin bisa ngasih tahu ke anak-anak itu, kalau main HP di rumah nontonnya yang bermanfaat. Saya kalau ngasihati ke mereka jangan nonton yang TikTok, Instagram, karena anak kecil itu belum waktunya buat sosial media ya. YouTube yang paling saya sarankan itu YouTube. Itu pun saya kasih akun YouTube-nya. Saya kan juga bikin konten tentang tontonan anak-anak yang bermanfaat itu. Saya kasih YouTube-nya itu channelnya ini loh, kalau nonton tuh yang ini aja, termasuk itu. Selain itu pula sebagai guru kita di pengajian bikin inovasi pembelajaran. Apakah inovasi pembelajaran itu contohnya adalah Infocus, kemudian menayangkan film-film, itu salah satunya? Betul, salah satunya itu. Kebetulan kan di kita setiap mempraktekkan 29 karakter disisipkan video-video, itu sangat bagus sekali. Selain itu juga bikin lembar kerja. Ini tips and trick ya? Iya betul. Lembar kerja ke anak-anak ini yang jarang saya jumpai dari teman-teman ya. Biasanya kalau memberi pendidikan, pembelajaran, pengajaran itu hanya secara lisan itu. Enggak, bikin lembar kerja itu yang bagus. Lembar kerja tentang contoh teka-teki silang dibuat. Di situ masukkan materi pembelajaran, mencocokkan gambar, contohnya, terus mungkin menebak gambar. Ini contoh, ada gambar api, ya contoh, ada gambar api, dikasih tahu gambar api. Adik-adik coba nabi siapa, nama nabi yang dibakar kena api tapi tidak mati, ya kan? Itu kan termasuk diajarkan. Contoh seperti itu. Cara menghadapi anak-anak yang mudian pertama, terus yang kedua peran seperti apa yang Anda harapkan, orang tua seperti apa yang Anda harapkan terhadap para cabai rawit ini? Ya, kalau untuk yang anak mudian, saya lebih sering ya menerapkannya itu soal sesekali ketegasan, sesekali mengikuti apa yang dia inginkan gitu. Jadi fleksibel. Kalau waktunya tegas memang harus tegas, nggak masalah gitu, nggak masalah. Meskipun dia mudian, kita tegasin, nggak masalah, biar dia tahu, oh ini konsekuensinya ya harus seperti ini, ngaji itu konsekuensinya seperti ini. Sesekali begitu nggak masalah, tapi juga jangan terlalu tegas gitu. Memang kalau memang dia pengennya ini, aku Pak Jafar pengennya mainan dulu, oke nggak apa-apa bermain, tapi baca dulu ya, kayak itu. Jadi sekali lagi ngikutin alurnya dia yang mau, tapi kita tarik
Gitu, secara tidak langsung dia kita turuti, tapi dia juga ngikut kita. Itu ini ilmu kayak gini sebenarnya ilmu ngadepin anak-anak yang sedang tantrum. Nah, contoh kayak anak-anak tantrum yang pengen sama mainan. Mama aku pengen mainan ini, gitu ya. Aku pengen mainan ini. Kita tuh jangan langsung ngiyain. Oh ya, mainan ini jangan. Tapi kita mesti pakainya dengan teknik. Oke, kamu boleh mainan ini tapi nggak sekarang. Papa maunya atau ibu maunya belikan mainan ini ataupun ini. Enggak mau, aku maunya. Enggak boleh. Kamu boleh milih ini ataupun ini, tapi nggak boleh yang ini. Sehingga di dalam pikirannya anak, oh aku tuh dikasih pilihan, gitu. Tapi anak itu dibatasi juga karena dia dengan mintanya narik tantrum itu malah kita nggak kasih, dikasih kesadaran seperti itu. Tapi dia juga dikasih pilihan. Terus untuk harapan kepada orang tua, saya sangat berharap sekali ya kerjasama dengan guru itu betul-betul harus ditingkatkan. Sinergitas antara guru dan murid, guru dan orang tua itu sangat betul-betul bermanfaat sekali, penting sekali. Dalam saya mendidik itu merasakan betul dukungan orang tua itu sangat berpengaruh pada kemampuan akademik anak. Akademik anak. Di orang tua yang sangat mendukung anaknya, ketika anaknya ngaji diusahakan terus tepat waktu, biasanya anaknya lebih mudah dilatih. Kalau komunikasi pun juga sama. Ini kita kadang yang jadi kesalahpahaman itu guru laporan ke orang tua, menganggap orang tuanya itu menganggap gurunya itu menjelek-jelekan anaknya, padahal tidak. Tapi juga bisa saja gurunya itu salah dalam memilih bahasa ketika laporan kepada orang tua. Makanya bahasanya selalu bahasa kolaborasi, bahasa kerjasama. Bapak Ibu, mohon maaf, Mas ini anak jenengan tadi ketika pengajian seperti ini. Ya nanti sama saya juga dinasihatkan, guys, saya bantu ketika di pengajian saya juga akan nasihatkan. Nah itu orang tua seperti itu akan merasa oh aku diajak kerjasama. Orang tua pun juga demikian, karena kadang orang tua tuh nggak terimanya, loh masa tuh anakku seperti ini, kadang ya. Ada yang begitu. Kan kadang orang tua tuh gitu, ya ada ya. Orang tua kadang, loh di rumah anakku lo nggak seperti ini pak. Ya jangan begitu. Anak itu biasanya beda lingkungan, beda apa yang dia lakukan, tindakannya beda, karena merasa di lingkungan ini dia lebih bebas. Akhirnya sifat yang mungkin dia pendam selama di rumah gak bisa keluar, dikeluarkan ketika di situ. Nah, bisa tempatnya itu adalah pengajian karena merasa gurunya bisa mendengarkan, bisa apa ya. Makanya kalau guru laporan ya didengarkan. Orang tua pun juga jangan malu untuk laporan kepada anak. Gitu, jangan laporan kepada anak. Gitu. Baik, sekali lagi terima kasih Mas Jafar Anas. Alhamdulillah jazakallah khairan. Amin. Sudah bermain dan memberikan inspirasi yang sangat luar biasa untuk mungkin liners yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan ini. Artinya kita bisa memahami bahwasannya anak adalah investasi, maka sudah seharusnya kita sebagai orang tua dan juga sebagai pengajar bisa memberikan yang terbaik terhadap anak tersebut gitu ya. Artinya investasi pahala ya. Gitu seperti itu. Baik. Mudah-mudahan lancar terus dengan konten-konten BCM-nya. Amin. Mudah-mudahan makin banyak viewersnya. Amin. Endorsement makin banyak. Amin, apalagi udah masuk line sih biasanya makin banyak, Mas. Insight-nya makin naik nih, makin tinggi. Apalagi kalau bagi dua sama produsernya. Wah, banyak lagi gitu. Oke, baik liners, terima kasih alhamdulillah jazakumullah sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe Line Stock di LD TV. Saya Dika Saputra, sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye bye.